wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anik Fathila Turifaiyah, Nilam Cahaya, Ajeng Ira Purmatasari, dan saya sendiri Rosniati. Di sini kami akan menjelaskan tentang macam klien dalam azuan kebidanan. Outline presentasi. Yang pertama, definisi konseling kebidanan, tujuan konseling, jenis konseling, konseling pada remaja, konseling pada calon ibu, konseling pada wanita hamil, konseling pada ibu bersalin, konseling pada ibu nifas, konseling pada ibu meneteki, konseling pada wanita masa klimakterium dan menopause, konseling pada akseptor keluarga berencana, dan terakhir konseling pada wanita dengan gangguan reproduksi. Definisi konseling. Konseling kebidanan adalah pertolongan dalam bentuk wawancara yang menuntut adanya komunikasi, interaksi yang mendalam, dan usaha bersama antara konselor atau bidan dengan konseli atau klien untuk mencapai tujuan konseling yang dapat berupa pemecahan masalah, pemecahan kebutuhan, ataupun perubahan tingkah laku atau sikap dalam ruang lingkup pelayanan kebidanan menurut Uripmi DKK tahun 2003. Unsur-unsur konseling. Yang pertama, peserta. Umumnya berjumlah minimal 2 orang, bidan dan klien. Yang kedua, tujuan. Diperlukan untuk dapat menyelesaikan diri ke arah yang lebih baik dan berfungsi meningkatkan perubahan perilaku maupun pengetahuan klien. Yang ketiga, hasil belajar. Setiap konseling kebidanan diharapkan menghasilkan perubahan pada klien untuk mencapai kemandirian baik sebagai individu, sosial, spiritual, dan kultural. Tujuan konseling: membantu memecahkan masalah atau memfasilitasi coping. Yang kedua, membantu pemenuhan kebutuhan klien meliputi menghilangkan perasaan yang menekan atau mengganggu dan mencapai kesehatan mental yang positif. Yang ketiga, mengubah sikap dan perilaku serta meningkatkan rasa percaya diri. Yang keempat, efektivitas personal di mana akar masalah seksualitas dan kesehatan reproduksi menurut Depkes RI tahun 2006. Jenis konseling yaitu ada 3, konseling jangka pendek, konseling jangka panjang, dan konseling motivasi. Konseling pada remaja merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Remaja adalah mereka yang berusia 10-18 tahun. Sedangkan menurut World Health Organization atau WHO, yang dimaksud remaja adalah laki-laki dan perempuan yang berusia 18-24 tahun. Konseling yang diberikan pada masa remaja bertujuan memberikan pemahaman dan upaya penyesuaian diri terhadap perubahan fisik dan emosi yang terjadi pada usia remaja. Pelaksanaan konseling pada remaja menggunakan pendekatan kelompok. Bidan perlu menjalin hubungan komunikasi terbuka dan menggunakan hal-hal yang belum diketahui oleh remaja. Bidan dapat melakukan komunikasi terapeutik pada remaja dengan masalah A. Perubahan fisik atau biologis sesuai usia. B. Perubahan emosi dan perilaku remaja. C. Kehamilan pada remaja. D. Narkotika. E. Kenakalan remaja. F. Hambatan dalam belajar. Hal-hal yang diperhatikan dalam komunikasi dengan remaja. A. Kenyamanan remaja dalam menerima informasi. B. Memperhatikan cara pandang remaja. C. Memfokuskan pada persoalan yang akan disampaikan. D. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. E. Menjalin sikap terbuka dan menumbuhkan kepercayaan pada remaja. F. Bisa menguasai dan mengendalikan emosi pada remaja saat penyampaian pesan. G. Menjalin keakraban dengan remaja. Konseling pada calon orang tua. Tujuannya A. Untuk membantu pemahaman diri untuk menjadi orang tua. B. Untuk memperjelas arah konseling kebidanan pada orang tua. C. Adanya pemahaman terlebih dahulu tentang perlunya penyesuaian dalam menghadapi kehidupan dan lingkungan baru. D. Adanya perbedaan pasutri atau pasangan suami istri, yaitu A. Tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga dan sebagai ayah. B. Tanggung jawab perempuan sebagai ibu dalam keluarga dan pendamping suami dan membantu menyokong ekonomi keluarga. Pemahaman tentang hal-hal yaitu A. Menjadi orang tua. B. Tanggung jawab laki-laki sebagai kepala keluarga dan sebagai ayah. C. Tanggung jawab perempuan sebagai ibu dalam keluarga.
D. Peran ibu dalam keluarga sangat kompleks. Bidan dapat melakukan komunikasi pada calon ibu dengan lebih menitik beratkan kepada A. Memberikan penjelasan secara fisiologis. B. Memberikan bimbingan tentang perawatan diri. C. Memberi bimbingan tentang persiapan perkawinan. D. Persyaratan-persyaratan kesehatan yang sangat menentukan sebagai calon ibu. E. Memberikan pemahaman dan upaya penyesuaian diri terhadap perubahan fisik dan emosi dan peran yang terjadi. F. Menikah dan membentuk keluarga baru membutuhkan konseling. Konseling pada orang tua karena berperan sebagai orang tua yang baik. A. Butuh penyesuaian dalam menghadapi kegiatan dan lingkungan baru, atau dua keluarga menjadi satu. B. Menjadi orang tua merupakan proses kehidupan individu. C. Masalah perbedaan pasutri atau pasangan suami istri. D. Tanggung jawab laki-laki, ayah, atau kepala keluarga. E. Tanggung jawab perempuan sebagai penerus keturunan, pendidik, pendamping suami, ekonomi keluarga. F. Masalah-masalah yang hadapi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Nilam. Konseling pada wanita hamil atau masa antenatal, hal-hal yang dapat menimbulkan ketakutan atau kecemasan pada ibu hamil adalah sebagai berikut. Ibu belum mempunyai pengalaman dan anak yang tidak diharapkan. 2. Pengalaman yang tidak menyenangkan terhadap proses persalinan sebelumnya. Adanya permasalahan hubungan seksual dan masalah ekonomi. 4. Harapan yang terlalu tinggi terhadap salah satu jenis kelamin. Ibu yang hamil pada usia yang berisiko. 6. Ibu menderita penyakit tertentu, suami atau keluarga dan tidak mendukung terhadap kehamilannya. Konseling yang diberikan kepada trimester kedua adalah pemberian informasi tentang perubahan yang terjadi pada perkembangan janin sesuai dengan usia kehamilan serta perubahan yang terjadi pada ibu sendiri dan pencegahannya. Konseling pada trimester ketiga fokus pada intervensi yang diberikan pada klien, persiapan persalinan, tempat bersalin, dan laktasi. Prinsip komunikasi pada ibu hamil. Pesan yang diberikan harus sesuai dengan kondisi dan umur kehamilan. Seorang bidan harus menciptakan kenyamanan dan keakraban saat konseling berlangsung. 3. Konseling dilakukan tidak menimbulkan stres pada konseli. Konseling pada ibu bersalin. Konseling pada ibu bersalin bertujuan untuk kesejahteraan ibu dan agar proses melahirkan dapat berjalan dengan semestinya. Agar konseling yang kita berikan berhasil, maka Anda seyogyanya memperhatikan langkah dalam konseling pada ibu bersalin, yaitu menjalin hubungan yang mengenakan raport dengan klien, kehadiran mendengarkan kesentuhan dalam kedampingan klien yang bersalin, memberikan informasi tentang kemajuan bersalin, memandu persalinan, mengadakan kontak fisik, memberikan pujian, dan memberikan ucapan selamat. Konseling pada ibu nifas. Pada saat memberikan asuhan pada ibu nifas, seorang bidan mempunyai peran mendukung dan memantau kesehatan fisik ibu dan bayi, mendukung dan memantau kesehatan psikologis, emosi, sosial, dan memberikan semangat kepada ibu, membantu dan dalam menyusui bayi. Konseling pada ibu nifas berfokus pada bantuan pada ibu nifas tentang pemahaman keadaan diri dalam hal adaptasi pada masa nifas dan perawatan payudara karena pada masa menyusui yang benar. Masih dalam keadaan kelelahan, tanda bahaya bagi ibu, tanda bahaya bagi bayi, nutrisi,
ibu dan bayi, teknik menyusui yang benar, personal hygiene, imunisasi, keluarga berencana, kelanjutan aktivitas, hubungan seks dalam konseling. Sebagai konselor harus mampu mendengarkan klien dan melaksanakan bimbingan dan pelatihan kepada ibu dalam rangka memandirikan klien dalam merawat dan mematuhi kebutuhan bayi. Konseling pada ibu menyusui. Perubahan fisiologis. Kelenjar susu mulai bekerja dan yang dipengaruhi oleh hormon, maka mulailah menyusui. Perubahan psikologis. Ibu merasa terpisah dengan bayinya. Gejolak emosi yang muncul. Ibu cemas dan dengan keselamatan bayinya, cemas tidak dapat memberi ASI dan perawatan cukup. Tetapi ada juga sebaliknya, benci terhadap anaknya. Kondisi yang mencemaskan di mana ibu takut menyusui bayinya, takut payudara jadi jelek, masalah lainnya karena tidak keluar, takut bayi kurang makan atau ASI. Pelaksanaan komunikasi. Komunikasi ditekankan kepada peranan ibu untuk memberikan air susu kepada bayi sebagai wujud pelatihan kasih sayang. Konseling pada aseptor KB atau keluarga berencana. Kegiatan pelayanan KB di Indonesia ini dibagi menjadi 3 kegiatan, yang masing-masing kegiatan itu mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Yang pertama adalah perluasan jangkauan program. Teknik ini menggunakan teknik tidak langsung. Kemudian yang kedua adalah pelestarian. Ini menggunakan teknik penggabungan antara langsung dengan tidak langsung. Yang ketiga adalah pelembagaan, menggunakan teknik pendekatan edukatif dengan konseling langsung dan tidak langsung. Hal-hal yang perlu diketahui oleh bidan dalam konseling KB ada 6. Yang pertama adalah perlakuan klien dengan baik. Kedua, interaksi yang baik antara konselor dan konseling. Yang ketiga, memberikan informasi yang baik kepada konseling. Yang keempat, selama konseling hindari pemberian informasi yang berlebihan. Yang kelima, tersedianya metode yang diinginkan oleh klien. Yang keenam adalah membantu konseling untuk mengerti dan mengingat. Kemudian seorang bidan diharapkan menerapkan 6 langkah yang dikenal oleh 17. Sa yang berarti berikan salam pada klien secara terbuka dan sopan. T yang berarti tanyakan kepada klien informasi tentang dirinya seperti identitas, keluhan, keinginan, dan sebagainya. U yang berarti uraikan kepada klien mengenai pilihan dan beritahu apa pilihan reproduksi yang paling mungkin, termasuk pilihan beberapa jenis kontrasepsi. Kemudian tu yang berarti bantulah klien menentukan pilihannya. J yang berarti jelaskan secara lengkap bagaimana menggunakan kontrasepsi pilihannya. Kemudian U di mana konseling ini diperlukan kunjungan ulang. Selain langkah di atas, Gallen dan Leitenmeier tahun 1987 mempunyai singkatan untuk memudahkan bidan dalam melaksanakan langkah konseling. Artinya sama, intinya sama dengan yang di atas. Langkahnya yaitu disingkat menjadi GATHER yang mempunyai singkatan G yang berarti greet, A yang berarti ask, T yang berarti tell, H yang berarti help, E yang berarti explain, R yang berarti refer or return visit. Selanjutnya adalah konseling pada wanita masa klimakterium dan menopause. Ini ada 2 perubahan, yaitu perubahan fisiologis dan psikologis. Perubahan fisiologis ini disebabkan oleh gangguan-gangguan yang menyertai akibat menurunnya estrogen dan progesteron. Gangguan itu seperti haid tidak teratur, keringat dingin, rasa panas di wajah, jantung berdebar-debar, sakit saat berhubungan seks. Kemudian perubahan psikologis yaitu seperti ibu merasa cemas, takut akan masalah-masalah atau keluhan-keluhan yang terjadi. Kemudian pelaksanaan komunikasi terhadap konseling itu yang pertama adalah menjelaskan bahwa menopause adalah salah satu siklus kehidupan wanita. Yang kedua, deteksi dini terhadap kelainan yang berhubungan dengan gangguan reproduksi pada usia subur maupun klimakterium. Yang ketiga, memberikan informasi tempat-tempat pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan cek kesehatan khususnya kesehatan reproduksi. Kemudian yang keempat adalah membantu klien dalam mengambil keputusan.
Yang kelima, komunikasi pada menopause harus memperhatikan sifat-sifat dari menopause itu sendiri agar pesan yang disampaikan dapat dicerna dengan baik. Kemudian yang keenam adalah komunikasi bisa menggunakan beberapa pendekatan. Di antaranya yang pertama adalah pendekatan biologis, yang kedua psikologis, yang ketiga sosial budaya. Selanjutnya adalah konseling pada wanita dengan gangguan reproduksi. Sama seperti slide sebelumnya, ini juga ada dua perubahan. Yang pertama fisiologis dan yang kedua psikologis. Perubahan fisiologis ini muncul karena gangguan-gangguan dan keluhan yang berhubungan dengan organ reproduksi wanita seperti keputihan, menstruasi, infertilitas, kanker atau tumor di organ reproduksi, penyakit menular seksual, dan lain-lain. Kemudian perubahan psikologis ini ibu merasa cemas, takut akan masalah-masalah atau keluhan-keluhan yang terjadi dan ketidaksiapan menerima kenyataan. Kemudian pelaksanaan komunikasi atau tindak lanjut bidan terhadap konseling. Yang pertama adalah menjelaskan penyebab atau kemungkinan gangguan yang diderita oleh ibu. Yang kedua, deteksi dini terhadap kelainan yang berhubungan dengan gangguan reproduksi. Yang ketiga, memberikan informasi tempat-tempat pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan cek kesehatan atau rujukan khususnya kesehatan reproduksi. Yang keempat, membantu klien dalam mengambil keputusan. Yang kelima adalah memberikan support mental. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.